Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, kini bangkit lagi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, "Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia." Yang lain mengatakan, "Dia itu Elia." Yang lain lagi mengatakan, "Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu." Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka kuberikan kepadamu."
Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Sirah Batin, 5 Februari tahun 2021. Menjadi manusia baik dan benar, supaya hidup menjadi indah, adalah impian semua orang. Dalam bacaan pertama ada beberapa syarat untuk itu. Pertama, membantu mereka yang berkekurangan dan mereka yang tersudutkan dan terpinggirkan. Kedua, menjaga kesucian perkawinan dan jangan mencemarinya. Ketiga, jangan menjadi hamba uang. Dan yang keempat, memperhatikan pimpinan yang menyebarkan iman dan merawatnya. Dalam bacaan Injil, Herodes rupanya tidak bisa mempertahankan keempat hal itu. Berbanding terbalik dengan Yohanes Pembaptis. Herodes yang mencemari perkawinannya dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Akibatnya, Yohanes Pembaptis harus kehilangan nyawanya. Keberanian moral dan spiritual Yohanes Pembaptis menjadi model bagi orang beriman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Kita dapat menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mampu mempertahankan keutamaan iman karena Kristus adalah dasar iman kita. Kristus itu kekal, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kuasanya besar, karena Ia Tuhan. Ia yang membingungkan banyak orang dan Herodes. Ada yang menyamakannya dengan semua nabi, dan hal itu bisa saja, karena Kristus adalah nabi dari semua nabi. Semua nabi mempersiapkan kedatangannya. Ya Bapa, semoga kami mampu membela yang lemah, mempertahankan kesucian hidup, tidak menjadi hamba materi, dan mampu menghormati mereka yang menjadi teladan dalam hidup iman. Dengan itu, kiranya kami berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat kami. Amin.